Hai adik sanak segalonyo, dalam kesempatan kali ko, saya nak menjelaskan ke adik sanak cara registrasi pangan olahan secara online. Pertama-tama, silakan kunjungi website e-registration di Siko. Lakukan registrasi akun terlebih dahulu untuk mendapatkan user ID ke password. Caranya, pilih menu registrasi akun. Udah itu, pilih submenu baru. Kalau halaman registrasi perusahaan telah muncul, tahap selanjutnya adalah masukkan data sesuai ke form yang telah disediakan. Sebelum melanjutkan, pastikan dokumen persyaratannya telah disiapkan terlebih dahulu. Adapun dokumen yang disyaratkan untuk registrasi produsen atau manufacturer adalah sedangkan dokumen yang disyaratkan untuk registrasi importir atau distributor adalah perlu diperhatikan untuk setiap item atau pertanyaan yang bertanda bintang, kolomnya tuh wajib untuk diisi. Kalau tidak diisi, proses tidak bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Kalau perusahaan bertindak sebagai produsen dalam negeri, pilih opsi produsen atau manufacturer dengan mencentangnya. Pilih skala industri, apakah mikro, kecil, menengah, atau besar. Masukkan nomor izin berusaha. Udah itu, masukkan nomor pokok wajib pajak. Untuk catatan, kalau NPWP yang dicantumkanlah pernah didaftarkan sebelumnya, proses pendaftaran perusahaan tidak akan bisa dilanjutkan. Masukkan nama perusahaan, alamat kantor, pilih provinsi, pilih kabupaten atau kota, masukkan kode pos, nomor telepon, nomor fax, nama pimpinan teknis. Selanjutnya, masukkan data penanggung jawab. Nama lengkap, jabatan, nomor telepon, email, ke user ID. Kalau data telah dimasukkan segalanya, klik tombol halaman selanjutnya. Di bagian halaman data produsen di Indonesia, masukkan nama pabrik, alamat pabrik, pilih provinsi, pilih kabupaten atau kota, masukkan tanggal terbit izin usaha industri dan tanggal berakhir izin usaha industri kalau ada. Kalau data telah dimasukkan segalanya, klik tombol halaman selanjutnya. Di bagian halaman detail produsen di Indonesia, nama dan alamat pabrik akan terisi secara otomatis. Masukkan jenis pangan sesuai ke yang tertera di izin usaha industri. Masukkan jenis pangan sesuai PSB. Masukkan hasil periksa PSB dan tanggal periksa PSB. Untuk produsen, minimal nilai PSB adalah B. Kalau data telah dimasukkan segalanya, klik tombol halaman selanjutnya. Adik sanak akan dihadapkan ke halaman yang menampilkan menu untuk mengunggah atau mengupload dokumen yang disyaratkan. Klik tombol pilih file. Sesuaikan nama file yang tidak diupload. Kemudian, klik tombol buka atau OK. Ulangi proses IKO sampai segala dokumen yang disyaratkan terupload segalanya. Kalau sudah terisi dengan sesuai, klik tombol selesai. Udah itu, kelak bakal tampil pesan pop-up yang berisikan informasi mengenai proses selanjutnya. Klik tombol selesai untuk mengakhiri proses pendaftaran perusahaan. Kalau perusahaan bertindak sebagai pendaftar produk pangan luar negeri, pilih opsi importir atau distributor dengan mencentangnya. Masukkan nomor izin berusaha. Udah itu, masukkan nomor pokok wajib pajak. Untuk catatan, kalau NPWP yang dicantumkan telah pernah didaftarkan sebelumnya, proses pendaftaran perusahaan tidak akan bisa dilanjutkan. Masukkan nama perusahaan, alamat kantor, pilih provinsi, pilih kabupaten atau kota, masukkan kode pos, nomor telepon, nomor fax, nama pimpinan teknis.
Selanjutnya, masukkan data importir. Masukkan tanggal terbit dan tanggal berakhir surat izin usaha perdagangan atau angka pengenal impor atau surat penetapan sebagai importir terdaftar. Udem tu, masukkan data penanggung jawab, nama lengkap, jabatan, nomor telepon, email, serta user ID. Kalau data lah dimasukkan segalonyo, klik tombol halaman selanjutnya. Di bagian halaman data gudang, masukkan alamat gudang. Pilih provinsi. Pilih kabupaten atau kota. Masukkan hasil periksa PSB dan tanggal periksa PSB. Untuk importir, minimal nilai PSB adalah C. Kalau data lah dimasukkan segalonyo, klik tombol halaman selanjutnya. Di bagian halaman data produsen di luar negeri, masukkan nama pabrik, alamat pabrik, pilih negara, masukkan tanggal terbit surat penunjukan, ke tanggal berakhir surat penunjukan. Kalau data lah dimasukkan segalonyo, klik tombol halaman selanjutnya. Adik sana akan dihadapkan ke halaman yang menampilkan menu untuk mengunggah atau mengupload dokumen yang disyaratkan. Klik tombol pilih file. Sesuaikan nama file yang tidak diupload. Udem tu klik tombol buka atau OK. Ulangi proses IKO sampai segala dokumen yang disyaratkan terupload segalonyo. Kalau lah terisi dengan sesuai, klik tombol selesai. Udem tu, kelak bakal tampil pesan pop-up yang berisikan informasi mengenai proses selanjutnya. Klik tombol selesai untuk mengakhiri proses pendaftaran perusahaan. Kalau perusahaan bertindak sebagai produsen dan importir, pilih kedua-duanya dengan mencentangnya. Pilih skala industri, apakah mikro, kecil, menengah, atau besar. Masukkan nomor izin berusaha. Udem tu, masukkan nomor pokok wajib pajak. Untuk catatan, kalau NPWP yang dicantumkanlah pernah didaftarkan sebelumnya, proses pendaftaran perusahaan tidak akan bisa dilanjutkan. Masukkan nama perusahaan, alamat kantor, pilih provinsi, pilih kabupaten atau kota, masukkan kode pos, nomor telepon, nomor fax, nama pimpinan teknis. Selanjutnya, masukkan data importir. Masukkan tanggal terbit dan tanggal berakhir surat izin usaha perdagangan atau angka pengenal impor atau surat penetapan sebagai importir terdaftar. Udem tu, masukkan data penanggung jawab, nama lengkap, jabatan, nomor telepon, email, ke user ID. Kalau data lah dimasukkan segalonyo, klik tombol halaman selanjutnya. Di bagian halaman data produsen di Indonesia, masukkan nama pabrik, alamat pabrik, pilih provinsi, pilih kabupaten atau kota, masukkan tanggal terbit izin usaha industri dan tanggal berakhir izin usaha industri kalau ada. Kalau data lah dimasukkan segalonyo, klik tombol halaman selanjutnya. Di bagian halaman detail produsen di Indonesia, nama dan alamat pabrik akan terisi secara otomatis. Masukkan jenis pangan sesuai yang tertera di izin usaha industri. Masukkan jenis pangan sesuai PSB. Masukkan hasil periksa PSB dan tanggal periksa PSB. Untuk produsen, minimal nilai PSB adalah B. Kalau data lah dimasukkan segalonyo, klik tombol halaman selanjutnya. Adik sana akan dihadapkan ke halaman yang menampilkan menu untuk mengunggah atau mengupload dokumen yang disyaratkan. Klik tombol pilih file. Sesuaikan nama file yang tidak diupload. Udem tu, klik tombol buka atau OK.
Ulangi proses IKO sampai segala dokumen yang disyaratkan terupload segalonyo. Kalaulah terisi dengan sesuai, klik tombol selesai. Udemy bakal tampil pesan pop-up yang berisikan informasi mengenai proses selanjutnya. Klik tombol selesai untuk mengakhiri proses pendaftaran perusahaan. Kalau hasil verifikasi data adik sanak dinyatakan benar dan lengkap, kelak adik sanak bakal dapat pemberitahuan yang berisi user ID ke password. Tapi kalau proses verifikasi data dari adik sanak dinyatakan tidak benar atau tidak lengkap, kelak adik sanak bakal dapat pemberitahuan yang berisi penolakan serta perintah untuk melakukan registrasi perbaikan. Untuk langkah-langkah registrasi perbaikan caronyo, klik menu registrasi akun. Udemy pilih submenu perbaikan. Masukkan user ID ke NPWP sesuai ke data perusahaan sebelumnya. Udemy klik proses. Lengkapi data serta perbaiki data yang diperlukan. Kalau segala data telah dimasukkan dengan sesuai, klik tombol selesai. Tunggu proses evaluasi. Kalau disetujui, adik sanak bakal dapat email yang isinya user ID ke password, yang kelak bisa dipakai untuk login ke aplikasi e-registration. Untuk melakukan registrasi produk pangan olahan, buka halaman utama, lalu pilih menu login. Masukkan user ID, password, captcha, kemudian klik tombol login. Kalaulah login, klik menu registrasi produk. Udemy pilih submenu baru. Di bagian halaman data produk, masukkan data produk pangan olahan yang tidak didaftarkan. Perlu diperhatikan untuk setiap item atau pertanyaan yang bertanda bintang, kolomnya tuh wajib untuk diisi. Kalau tidak diisi, proses tidak bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Pilih deputi 3 pangan. Pilih jenis produk. Pilih klasifikasi produk. Pilih klaim pada label dengan cara mencentang opsi yang tersedia. Pilih proses pengolahan. Pilih proses tertentu. Pilih status produk. Pilih status perusahaan. Pilih pabrik, pilih jenis pangan, pilih kategori pangan, masukkan nama jenis sesuai dengan produk yang didaftarkan. Udemy masukkan nama dagang untuk produk yang didaftarkan. Udemy pilih jenis kemasan dari produk pangan. Masukkan berat atau isi bersih dari produk pangan. Kayak juga jenis satuannya. Masukkan takaran saji. Masukkan uraian produk. Pilih bahasa izin edar. Centang kolom kalau mencantumkan informasi nilai gizi. Centang kolom kalau memiliki sertifikat PMR. Udemy centang pernyataan. Kalaulah selesai, klik simpan. Di bagian halaman komposisi produk, masukkan nama bahan. Masukkan jumlah, pilih jenis bahan, pilih asal bahan. Udemy masukkan negara asal untuk bahan tertentu yang memerlukan penjelasan. Kalaulah selesai, klik simpan. Masukkan lagi daftar komposisi kalau komposisinya lebih dari 1. Kalau segala daftar komposisi telah berhasil disimpan, klik tombol hasil analisa. Di bagian halaman hasil analisa mikroba, pilih opsi yang disediakan. Kalau disyaratkan, Udemy klik tombol hasil analisa. Pilih opsi yang disediakan pada hasil analisa. Udemy masukkan bahan tambahan pangan kalau ada. Kalau nak mencantumkan tabel ING, kelak tuh muncul pilihan informasi nilai gizi. Tapi kalau tidak, yang muncul adalah tombol preview. Kalau data lah dimasukkan segalanya, klik tombol preview.
Selanjutnya akan muncul halaman preview hasil input. Upload data dokumen pendukung yang disyaratkan. Untuk produk dalam negeri adalah untuk produk luar negeri adalah kalau seluruh dokumen pendukunglah berhasil terupload, pilih proses data. Udah tuh pilih kepala subdirektorat, verifikasi jenis pangan. Kalaulah selesai, klik tombol proses. Kalau dokumen registrasi lah disetujui oleh verifikator, Adisana bakal dapat SPB atau surat perintah bayar atas proses pendaftaran yang diajukan. Selanjutnya, Adisana diharuskan untuk melakukan pembayaran sesuai tarif yang tertera di dokumen surat perintah bayar. Paling lambe 10 hari setelah SPB diterbitkan. Tunggu proses evaluasi, verifikasi, dan validasi dari petugas. Kalaulah disetujui, kelak nomor izin edar elektronik akan diterbitkan. Cak mano, padek kan? Mela, Adisana pelaku usaha pangan olahan, daftarkan produk pangan olahan kita di Badan POM.